Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah merasa bahwa usia bukan sekadar angka? Di usia 80 tahun ke atas tubuh mulai lelah, langkah terasa berat, napas terasa lebih pendek, dan pikiran seringkali mengingat masa lalu. Tapi justru di usia ini, Allah membuka pintu rahmatnya lebih lebar. Di usia ini, doa-doa kita lebih didengar, air mata kita lebih mudah mengalir saat sujud, dan hati kita lebih tenang saat berzikir. Ada satu doa pendek sangat sederhana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang cukup dibaca setiap habis sholat tapi ganjarannya luar biasa. Dirindukan di surga, ditakuti neraka, bukan karena panjangnya doa, bukan karena kerasnya suara, tapi karena keikhlasan dan ketulusan hati yang memanjatkannya. Doa itu adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bayangkan hanya satu kalimat tapi di dalamnya ada pengakuan atas dosa diri sendiri, ada penghormatan kepada orang tua, ada kenangan masa kecil yang penuh kasih sayang, dan ada permohonan rahmat dari Yang Maha Pengasih. Di usia senja, doa ini bukan sekadar permintaan ampun, ini adalah ungkapan syukur, ini adalah pelukan batin untuk ayah dan ibu yang mungkin sudah tiada, atau bagi yang masih ada, ini adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan, doa yang mengalir dari hati yang tulus. Rasulullah bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka ketika kita mendoakan mereka, kita sedang meraih ridha Allah. Ketika kita ingat kebaikan mereka, kita sedang menanam pahala yang tak akan putus. Dan inilah keajaiban doa ini, ia pendek tapi mencakup 3 hal besar: ampunan untuk diri, ampunan untuk orang tua, dan permohonan rahmat yang menyeluruh. Ia tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tidak meminta kesembuhan, tapi justru dengan meminta ampunan dan rahmat semua kebaikan lainnya mengikuti. Di usia 80 tahun ke atas kita semakin dekat dengan akhir perjalanan, maka jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa memperbanyak doa ini. Setiap selesai sholat, sebelum beranjak dari sajadah, bacalah doa ini dengan perasaan. Bayangkan wajah ibu yang dulu menidurkan kita, bayangkan tangan ayah yang dulu menggendong kita, dan ucapkan doa itu dengan air mata, jika bisa. Karena doa yang keluar dari hati yang lembut akan naik ke langit dengan sayap malaikat, dan Allah yang Maha Mendengar akan menjawabnya dengan cara yang tak terduga. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang syalih. Maka jika Anda ingin amalan Anda terus mengalir meski tubuh sudah terbaring di liang lahat, jadilah anak syalih yang mendoakan orang tua. Dan jika Anda ingin anak-anak Anda kelak mendoakan Anda, ajarkan mereka doa ini sejak dini. Tapi jangan tunggu anak Anda yang mendoakan Anda, mulailah hari ini. Doakan orang tua Anda hidup atau sudah wafat, dan sertakan diri Anda dalam doa itu, karena kita semua butuh ampunan, kita semua butuh rahmat. Dan inilah rahasia besar doa ini, bukan hanya untuk orang tua kita, ia juga menjadi wasilah agar kita sendiri dirindukan di surga. Mengapa? Karena orang yang menyayangi dan mendoakan orang tuanya dengan tulus adalah orang yang paling dicintai Allah, dan siapa yang dicintai Allah maka surga merindukannya dan neraka takut kepadanya. Bayangkan hanya dengan membaca satu doa pendek setiap habis sholat, kita bisa menjadi manusia yang dirindukan, surga-surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya ada sungai susu madu dan anggur yang tak memabukkan, surga yang di dalamnya ada bidadari yang tak pernah tersentuh, dan istana yang terbuat dari mutiara dan emas, dan surga itu merindukan Anda hanya karena Anda setia membaca doa ini. Dan neraka-neraka yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia, yang di dalamnya ada rantai dan belenggu, yang di dalamnya ada azab yang tak pernah berhenti. Neraka itu takut kepada Anda, takut karena Anda dicintai Allah, takut karena doa Anda mengalir seperti sungai rahmat, takut karena Anda adalah hamba yang tahu cara meraih ampunannya. Jadi mulai hari ini jangan biarkan sholat Anda berlalu tanpa doa ini. Setelah salam jangan buru-buru berdiri, duduk sejenak, tenangkan hati dan ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi 3 kali atau 7 kali atau sebanyak-banyaknya, sesuaikan dengan ketenangan hati Anda, karena yang penting bukan jumlahnya tapi kehadiran hati saat mengucapkannya. Dan jika Anda lupa, jangan putus asa, Allah Maha Pengampun. Bacalah saat ingat, di tengah malam, di waktu sahur, di antara zikir pagi dan petang, karena doa ini adalah investasi akhirat, ia tak akan sia-sia. Ada seorang lelaki tua usianya 82 tahun, setiap hari setelah sholat ia duduk di sajadahnya dan menangis sambil membaca doa ini. Anak-anaknya heran, ayah kenapa menangis? Tanya mereka. Ia menjawab, aku menangis karena aku ingat betapa sabarnya ibumu dulu mengurusku saat aku sakit, aku ingat betapa kerasnya ayahmu bekerja demi sesuap nasi untukku, dan sekarang aku tak bisa membalasnya kecuali dengan doa. 3 bulan kemudian lelaki itu wafat. Saat dimandikan, para pemandi jenazah mencium aroma wangi semerbak dari tubuhnya. Saat disyolatkan, banyak orang menangis tanpa tahu kenapa, dan saat dikuburkan, angin berhembus lembut seolah alam ikut melepas kepergiannya. Beberapa hari kemudian cucunya bermimpi ia melihat kakeknya di taman surga duduk di bawah pohon yang rindang, wajahnya bersinar, dan di sampingnya berdiri 2 orang yang sangat ia kenal, kakek dan nenek buyutnya yang wafat puluhan tahun lalu. Mereka tersenyum memegang tangan kakeknya dan berkata, karena doamu kami selamat. Saudaraku, kita semua akan sampai di usia itu, entah 80, 85, atau 90 tahun, tapi yang membedakan bukan lamanya usia tapi kualitas amal dan doa kita. Jangan biarkan masa tua kita diisi dengan keluh kesah, dendam, atau penyesalan. Isilah dengan zikir, dengan syukur, dan dengan doa yang tulus untuk orang tua.
Karena doa inilah tiket emas kita ke surga, doa inilah yang membuat malaikat mencatat nama kita di daftar hamba yang dirindukan surga, dan doa inilah yang membuat setan lari ketakutan saat mendengar namanya disebut. Jadi mulai sekarang jadikan doa ini sebagai penutup setiap sholat Anda, jadikan ia teman di kala sendiri, jadikan ia pelipur di kala sedih, dan jadikan ia bekal saat ajal menjemput. Karena ketika nafas terakhir datang tak ada yang bisa kita bawa kecuali amal, dan di antara amal terbaik di usia senja adalah doa yang tulus untuk orang tua yang sekaligus menjadi jembatan ampunan untuk diri sendiri. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni orang tua kita, dan menyayangi kita semua sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.